Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Ibu Emi Sulistri, SPD MPD. Kami di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aris Septriansah, yang kedua Elda Fitriasari, yang ketiga Rimi, dan yang keempat saya sendiri, Tiara Lorenza. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sikap jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Sugono 2008. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas dari seseorang. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sugono 2008. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Selanjutnya yaitu adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya, berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Selanjutnya yaitu peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sugono 2008. Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditambahkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi yang kerja keras. Bekerja keras dapat didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang menyerah. Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan tidak memilikinya. Kemudian sederhana. Sederhana merupakan pribadi yang berintegritas tinggi, di mana seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhan yang semestinya tanpa berlebihan. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai kemampuannya. Selanjutnya mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri, di atas kaki sendiri, tidak banyak tergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian ini dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang dan tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Lanjut ke prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, di mana prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan atau de jure maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat atau de facto, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun level lembaga. Bappenas 2002.
Selanjutnya, transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakannya dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Terdapat 5 proses dalam transparansi, yaitu pertama, proses penganggaran, kedua, proses penyusunan, ketiga, proses pengawasan, keempat, proses pembahasan, dan kelima, proses evaluasi. Selanjutnya, kewajaran. Kewajaran atau fairness dimaksud untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran. Prinsip kewajaran terdiri atas 3 sifat. Yang pertama, komprehensif, kedua, fleksibilitas, ketiga, terprediksi. Selanjutnya, kejujuran merupakan bagian utama dari prinsip kewajaran. Kejujuran adalah tidak adanya bias perkiraan, penerimaan, atau pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politik. Informatif merupakan ciri dari kejujuran, sistem informasi, pelaporan yang teratur, dan informatif adalah dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. 3. Kebijakan. Prinsip kebijakan adalah prinsip anti korupsi yang dimaksud agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi dapat dilihat dalam 4 aspek. Aspek pertama, isi kebijakan. Aspek kedua, membuat kebijakan. Aspek ketiga, menegakkan kebijakan. Aspek keempat, kultur kebijakan. 3. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Terdapat 3 model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu partisipasi, evolusi, reformasi. Sekian penjelasan materi kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.